Halo, halo. Halo, Saya berbicara dengan siapa? Boleh diperkenalkan? namaku Yoselin Natania Yusaksilalahit, tapi karena nama itu kepanjangan, jadi bisa dipanggil Selin aja mungkin Kak, supaya mudah Oh, diingatnya. oke. Jadi perkenalkan Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Selin ya. Kita panggilnya Kak Selin. Iya, Kak Selin berasal dari mana nih atau asal gerejanya? aku dari Bandung. Kalau asal jemaatnya sih dari GKI Kebonjati. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu atau jemaat sekalian satu kali sempat ke Bandung, di situ terutama kalau naik kereta, biasanya berhentinya di belakang gereja kami karena gereja kami itu belakangnya stasiun kereta gitu. Oh, oke. Jadi Strategis ya. mempersingkat waktu kalau menerima tamu gitu. Iya. Oke, Bapak Ibu nanti yang mau mampir-mampir boleh gitu ya. Setelah pandemi tentunya Kak, Setelah jangan sekarang. pandemi. Oke. Kak Selin boleh sharing nih kesibukannya apa? Kesibukan aku sekarang berbagi cerita dan kisah kehidupan dan pengalamanku bersama Kristus di Komisi Remaja dan Pemuda, terus juga di berbagai gereja sih, nggak cuma lingkup GKI, tapi memang banyaknya di GKI gitu kan. Oke. Menarik ya, justru di tengah kondisi yang tidak mudah kakak dipakai Tuhan untuk berbagi kisah hidup. Justru lebih mudah sekarang karena apa? Tinggal pakai Zoom dan selesai. Nggak perlu Iya. pindah-pindah kota, Kak. Betul, nggak perlu menempuh perjalanan panjang ya. Mobilitas jauh, ya betul. Oke. Nah, Kak Selin, di momen ini kita mau sharing secara khusus mempersiapkan diri kita menyambut Natal. GKI Keranggan dan beberapa gereja mengangkat tema Jangan Takut Juru Selamat Telah Lahir. Menarik ya, hari ya. Minggu kemarin kita baru masuk di Advent 1 nih Kak ya. Hari Minggu besok. Iya, hari Minggu besok. Ya. Dan ketika rekaman ini tayang, betul. Advent 1-nya sudah lewat kan? Betul. Advent 1-nya sudah lewat dan kita akan memasuki Advent kedua. Iya. Nah, bicara mengenai jangan takut nih Kak Selin, kadang-kadang kan dari kecil ya, sadar atau enggak, kita sudah didoktrin gitu ya, nggak boleh jadi anak yang takut, nggak boleh khawatir dan lain sebagainya. Tapi justru fakta yang kita jumpai dalam kehidupan, ketakutan itu manusiawi. Dan ternyata ketika kita menyadari ketakutan kita, itu menolong kita untuk, oke, apa yang harus saya antisipasi nih ke depannya. Mungkin Kak Selin boleh sharing gitu ya, apa yang menjadi ketakutan terbesar baik di tahun ini maupun akhir-akhir ini, apa yang mau kakak bagikan? Ketakutan terbesar aku sebetulnya ketika mulai remaja dan sekarang pemuda itu, masa depan aku seperti apa? Maksudnya dengan kalau nanti di akhir tayangan ini akan lebih lengkap biodataku seperti apa dan dijelaskan bahwa kondisiku pakai kursi roda. Kalau di video mungkin nggak terlalu terlihat, aku jadi sempat takut dengan setelah mama papaku nggak ada, aku sama siapa nanti menjalani hidup. Itu sih ketakutan terbesarku. Oke. Karena kan aku butuh banget bantuan mereka gitu Kak, untuk menjalani kehidupan ini, untuk mandi dan sebagainya itu. Nah, jadi sempat jadi ketakutan terbesar, siapa yang menemani aku ketika mereka sudah tidak ada. Karena kita harus sadari orang nggak akan hidup selamanya kan gitu ya. Jadi orang tua, walaupun kita nggak bicara siapa yang duluan meninggal, bukan bicara soal itu, tapi kita ada berjaga-jaga dan menjadi takut ke arah sana gitu. Iya. Oke. Mungkin ketakutan yang Kak Selin alami juga dialami oleh beberapa Bapak dan Ibu Jemaat gitu ya, bersama dengan rekan-rekan remaja pemuda yang juga nggak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang gitu ya. Oke, nah dalam ketakutan itu ada ini nggak tips atau bagaimana sih cara kakak mengatasi ketakutan tersebut? Tips dari aku mungkin jangan terlalu memikirkan apa yang tidak bisa kita pikir gitu ya. Oke. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk future life kita gitu, untuk kehidupan kita masa depan. Tuhan punya rencana yang baik walaupun kita nggak ngerti sekarang. Jadi untuk menenangkan aku kalau aku lagi takut ke sana, aku selalu
nyanyi lagu Aku Tahu Kan Hari Esok gitu. Itu lagu yang sangat menguatkan, apalagi setelah Ignite GKI membuat Pendeta Emeritus menyanyi lagu itu. Itu jadi seperti pesan tersendiri bahwa mereka yang emeritus juga mungkin takut dengan masa depan, tapi mereka mau menaruh imannya dengan menyanyikan lagu itu bahwa tangan Tuhan yang pegang masa depan kita gitu, Kak. Oke. Jadi kalau pesan dari Kak Selin, kita jangan terlalu terfokus pada ketakutannya itu ya. Justru karena kalau kita terlalu fokus dengan ketakutan itu, justru kita nggak bisa melihat karya Tuhan yang begitu besar dan indah untuk lewatin hari-hari kehidupan ini. Jadi itu seperti mental block yang kita bangun lama-lama kalau ketakutannya tidak terkendali. Kalau tadi balik sedikit ke Kak Kristen awal tadi bilang, memang ketakutan itu sebetulnya diciptakan Tuhan sebagai sinyal supaya kita jaga diri. Tapi itu harus kita kontrol dengan baik. Kalau kita nggak kontrol dengan baik, akhirnya menguasai kita dan membuat kita nggak kemana-mana. Jadi bukan kita yang dikuasai ketakutan, tapi kita yang mengontrol diri, mengendalikan ketakutan itu gitu mungkin. Wow. Ya, sharingnya bisa jadi poin penting ya untuk Bapak Ibu dan jemaat serta siapapun yang menonton video ini untuk ketakutan itu pasti ada, tapi kita memfokuskan diri kita pada rencana Tuhan lebih besar, pada penyertaan Tuhan gitu ya. Oke. Terakhir nih Kak, ada nggak sih ayat yang menolong Kakak untuk bertahan? Mungkin Roma 8 ayat 28 ya. Roma 8 ayat 28 itu kalau teman-teman atau Bapak Ibu sekalian baca, ada Alkitab di sampingnya bilang bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi lewat ayat ini Paulus mau bilang bahwa Allah tuh turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu berarti yang kata kita buruk dan kata kita baik, semuanya Allah turut bekerja. Jadi ini masih nyambung dengan lagu yang tadi, ya Tuhan pegang semuanya, pegang kendali atas semuanya. Jadi mungkin ketakutan yang paling nyata nih Kak, terakhir penutup gitu ya, ketakutan yang paling nyata di tahun ini adalah mungkin gimana sih merayakan Natal atau merayakan Advent tapi di rumah aja dan nggak bisa datang ke gereja. Itu jadi ketakutan juga, karena sesuatu yang baru kan buat kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan pegang semuanya. Ketika Advent harus dilalui dengan pandemi, bahkan sampai Natal sekalipun, Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Mungkin kita harus lebih dekat sama keluarga, atau mungkin kita harus belajar tentang teknologi. Kita nggak tahu masa depan kita seperti apa, tapi yang penting adalah enjoy the moment. Supaya kita bisa bersyukur dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu aja mungkin Kak. Oke, thank you banget. Semoga ayat yang sama juga boleh menguatkan setiap kita bertahan, berjuang di tengah ketakutan-ketakutan yang kita alami. Terima kasih banyak ya Kak Selin buat sharingnya. Sama-sama. Sampai ketemu di sharing berikutnya. Tuhan memberkati.